lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Al-Quran, Surah At-Talaq, ayat 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang cukup panjang dan bersumber dari sahabat Barra' bin Azib, bahwa pada saat sakaratul maut, seseorang akan diperlihatkan pahala amal baiknya maupun amal buruknya. Itu karena pada hakikatnya, setiap amal baik dan amal buruk manusia selalu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah secara berkala. Laporan malaikat itu ada yang bersifat harian, mingguan, dan ada pula yang bersifat tahunan. Di dalam kitab Sunan An-Nasa'i, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa 1 bulan sebanyak puasa yang engkau lakukan pada bulan Sya'ban." Beliau menjawab, "Bulan itu bulan yang dilupakan oleh banyak orang, yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Pada bulan Sya'ban itu, amal-amal manusia dilaporkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Aku ingin ketika amal-amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa." Itulah laporan amal manusia yang bersifat tahunan, yaitu pada bulan Sya'ban setiap tahun. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa amal manusia juga dilaporkan oleh malaikat kepada Allah secara mingguan, yaitu pada hari Senin dan Kamis setiap pekan. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW membiasakan berpuasa sunnah pada hari Senin dan hari Kamis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Amal-amal manusia dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku ingin ketika amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa." Ada lagi laporan malaikat kepada Allah tentang amal-amal manusia yang bersifat harian. Laporan harian ini terjadi pada waktu subuh dan waktu asar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan bersumber dari Abu Musa radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang datang kepadamu secara bergantian. Pada waktu sholat subuh, malaikat-malaikat yang bertugas siang hari turun kepadamu, lalu bersama malaikat-malaikat malam menyaksikan sholatmu. Setelah itu malaikat malam akan naik dan malaikat siang tetap bersamamu di bumi. Malaikat-malaikat malam yang naik itu kemudian ditanya oleh Allah, dan Allah sesungguhnya lebih mengetahui, sedang apa hamba-hambaku ketika kamu tinggalkan mereka?" Malaikat menjawab, "Kami datang mereka sedang mengerjakan sholat, dan kami tinggalkan mereka juga ketika mereka sedang mengerjakan sholat." Lalu pada waktu sholat asar, malaikat-malaikat malam turun dan bersama malaikat-malaikat siang menyaksikan salat asar kalian. Setelah itu malaikat siang akan naik ke langit, sedangkan malaikat malam tetap tinggal bersama kamu. Allah kemudian bertanya kepada malaikat yang naik, dan Allah sesungguhnya lebih mengetahui, "Sedang apa hamba-hambaku ketika kamu tinggalkan mereka?" Para malaikat menjawab, "Ketika kami datang mereka sedang mengerjakan sholat, dan ketika kami tinggalkan mereka juga sedang mengerjakan sholat." Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini berkomentar, "Aku kira para malaikat itu berkata dan memohon kepada Allah, 'Ampunilah mereka ya Allah pada hari kiamat.'" Oleh karena itulah,
kita menemukan cukup banyak anjuran Rasulullah SAW agar kita sebisa mungkin menjaga sholat subuh dan sholat asar kita secara berjamaah. Hal itu antara lain agar ketika malaikat melaporkan amal-amal manusia pada waktu subuh dan asar itu, kita sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah. Pemirsa Khazanah, di dalam sejumlah riwayat hadis disebutkan bahwa amal manusia diangkat atau dinaikkan ke langit. Lalu apa sebenarnya hakikat langit itu? Dalam pandangan ilmu pengetahuan, langit adalah bagian atas dari permukaan bumi. Langit memiliki beberapa lapisan dan terdiri dari banyak gas dan udara. Langit bisa berubah-ubah warna, terkadang biru seperti pada pagi dan siang hari, dan terkadang merah seperti pada sore hari, atau terkadang pula hitam gelap seperti ketika turun hujan. Dalam bahasa Al-Quran, langit disebut as-sama, bentuk tunggal, atau as-samawat, bentuk jamak. Ada yang mengartikan langit adalah lapisan atmosfer yang melingkupi bumi. Lapisan itu sendiri terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing disebut dengan nama tertentu sesuai dengan ketinggian atau jaraknya dari bumi. Ada lapisan troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer, ada lapisan termosfer, ada lapisan ionosfer, dan ada pula lapisan eksosfer. Ada lagi yang memahami kata sab'a samawat, 7 lapis langit yang disebut di dalam Al-Quran sebagai benda-benda yang ada di langit, seperti bintang dan planet. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah langit yang kita kenal dalam ilmu astronomi sama dengan langit yang dimaksud dalam Al-Quran? Apa yang diungkapkan oleh ilmuwan mengenai langit itu sejauh ini baru sampai pada langit yang terdekat dengan bumi, baru pada langit yang pertama. Itu pun sampai sekarang ini manusia belum mampu mengungkap rahasia langit dunia. Adapun lapisan langit berjumlah 7 lapisan yang diungkap ilmu pengetahuan, bukanlah 7 langit yang disebut dalam Al-Quran. Manusia memang tak akan mampu menembus langit-langit itu, karena ke-7 langit itu dijaga oleh malaikat Allah yang tidak akan mengizinkan siapapun menembusnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa dipahami dari perjalanan Mi'raj Nabi SAW bersama malaikat Jibril menembus langit. Setiap kali tiba di satu lapisan langit, Jibril meminta izin untuk dibukakan, dan malaikat penjaga membukakannya karena telah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, bagaimana mungkin manusia mengungkap rahasia langit? Semua itu masalah gaib yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Namun, manusia cukup mengimaninya. Di langit ke-7 terdapat Baitul Ma'mur, rumah Allah di langit ke-7. Setiap harinya dikunjungi oleh 70.000 malaikat. Mereka bertasbih, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikat itu tanpa kenal lelah dan bosan melakukan tawaf mengitarinya, seperti layaknya malaikat dan manusia bertawaf mengelilingi Ka'bah di bumi setiap saat. Dengan begitu tempat ini begitu mulia dan dimuliakan layaknya Ka'bah di muka bumi. Begitu agungnya Baitul Ma'mur hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya bersumpah atas nama Baitul Ma'mur. Wal Baitil Ma'mur was Saqfil Marfu' wal Bahril Masjur. Demi Baitul Ma'mur, demi atap yang ditinggikan langit, demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Al-Quran Surah At-Tur ayat 4 hingga 6. Ibnu Katsir ketika menjelaskan tafsir ayat ini mengatakan, Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah bagi penghuni langit ke-7. Untuk itu Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim AS menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, karena beliau yang membangun Ka'bah di bumi dan balasan sejenis dengan amal.
Letak Baitul Ma'mur ini sejajar tegak lurus dengan posisi Ka'bah di Masjidil Haram yang merupakan rumah Allah di bumi. Ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, "Apakah Baitul Ma'mur itu?" Ali kemudian menjawab, "Ia adalah rumah ibadah, rumah Allah, layaknya Ka'bah di bumi yang letaknya tegak lurus di atas Ka'bah." At-Tabari menyebutkan riwayat yang mursal dari Qatadah. Ia mengatakan, sampai kepada kami informasi bahwa satu hari Nabi SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, "Tahukah kalian apa itu Baitul Ma'mur?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang paling tahu." Lalu beliau menjelaskan, Baitul Ma'mur adalah bangunan masjid di langit, tepat di bawahnya adalah Ka'bah. Andai masjid ini jatuh, dia akan jatuh di atas Ka'bah. Kemuliaan rumah itu bagi malaikat-malaikat penghuni langit bagaikan kemuliaan Ka'bah bagi penghuni bumi. Setiap hari tempat ini dikunjungi oleh 70.000 malaikat. Apabila mereka telah keluar, mereka tidak kembali lagi ke tempat itu. Karena kemuliaan itu, sebagian ulama menfatwakan larangan menamai bangunan apapun di bumi dengan nama Baitul Ma'mur. Sama halnya kemuliaan Masjidil Haram, sehingga tidak diperkenankan menamai masjid lain dengan nama Masjidil Haram. Pemirsa Khazanah, ketika melihat langit, pernahkah kita berpikir di mana letak dari ujung semua semesta ini? Tentu sulit untuk menjawabnya, karena yang seperti ini sudah di luar nalar. Bahkan semaju-majunya ilmu astronomi masih belum bisa memecahkan hal ini. Tapi dari berbagai sumber Al-Quran dan hadis Nabi SAW, semua semesta ini berujung pada satu lokasi yang sangat menakjubkan, Sidratul Muntaha. Lokasi paling tinggi di ujung dari semua semesta, lebih tepatnya bagian paling atas setelah langit ke-7. Dari sejumlah sumber terpercaya, Sidratul Muntaha dijelaskan cukup jelas bagaimana bentuk dari tempat satu ini. Sebuah tempat yang berbentuk seperti pohon bidara, atau dalam bahasa Arabnya adalah sidrah. Detailnya seperti apa? Rasul tak mengatakan hal itu dengan cukup jelas. Hanya saja, beliau mengungkapkan jika tempat ini sangatlah indah. Rasul bersabda, "Ketika aku dimi'rajkan ke langit ke-7, aku diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya karena sangat indah." Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwa dinamakan Sidratul Muntaha karena semua ketetapan Allah yang turun pangkalnya dari sana, dan semua yang naik ujungnya ada di sana. Selayaknya pohon, Sidratul Muntaha juga memiliki daun, buah, dan akar. Hal ini juga tersirat dalam sabda Nabi SAW. "Aku melihat Sidratul Muntaha di langit ke-7. Buahnya seperti kendi daerah Hajar, dan daunnya seperti telinga gajah. Dari akarnya keluar 2 sungai luar dan 2 sungai dalam." Kemudian aku bertanya, "Wahai Jibril, apakah keduanya ini?" Dia menjawab, "Adapun 2 yang dalam itu ada di surga, sedangkan 2 yang di luar itu adalah Nil dan Efrat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan bentuk daun seperti telinga gajah yang lebar-lebar yang sangat rimbun, hingga sebuah riwayat ada yang menyebut jumlahnya sama dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Dari sini makin terbayang seperti apa Sidratul Muntaha, betapa rimbunnya tempat ini. Saking rimbunnya, Nabi mengilustrasikannya dengan sangat tepat dalam sabdanya, "Orang yang naik kuda baru bisa melintasi bayang-bayangnya selama 100 tahun atau 100 penunggang kuda. Bisa dinaungi bayang-bayangnya. Di sana ada laron dari emas, buahnya seperti kendi besar." Hadis riwayat Tirmizi. Sidratul Muntaha begitu agung dan indah, sampai-sampai Nabi tidak kuasa menggambarkannya. Dalam sabdanya dia menjelaskan, "Ketika saya dimi'rajkan ke langit ke-7, saya diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah.
Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya karena sangat indah. Hadis riwayat Abu Ya'la. Di tempat inilah Nabi SAW melihat wujud asli malaikat Jibril. Karena sepanjang hayatnya, malaikat Jibril selalu datang menemui Nabi dalam rupa-rupa yang berbeda. Dan ini adalah kali kedua Nabi melihat wujud asli Jibril alaihissalam. Peristiwa yang kemudian menjadi buah bibir di kalangan Quraisy yang menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperolok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Al-Quran Surah An-Najm ayat 12 hingga 18. Apakah orang musyrikin hendak meragukan dan membantah bahwa Rasulullah SAW telah melihat Jibril? Padahal dia telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya sebanyak 2 kali. Pertama, ketika Jibril berada di atas ufuk yang tinggi di bawah langit dunia setelah Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira. Dan kedua, ketika di Sidratul Muntaha di atas langit ke-7 saat beliau menjalani Mi'raj. Nabi Muhammad SAW melihat Jibril di tempat tersebut, tempat para arwah yang tinggi dan suci yang tidak bisa didekati setan atau arwah yang buruk. Di dekat Sidratul Muntaha terdapat surga yang berisi seluruh puncak kenikmatan yang menjadi puncak angan-angan. Inilah yang menjadi dasar banyak ulama yang mengatakan surga berada di tempat yang sangat tinggi di atas langit ke-7. Ketika Sidratul Muntaha diliputi dengan ketetapan dari Allah, menjadi sesuatu yang sangat besar dan indah dengan gemerlap warna. Tidak ada yang bisa menggambarkan keindahannya dengan rinci kecuali Allah. Pandangan Nabi SAW tidak toleh-toleh dari arah yang menjadi tujuannya, tidak juga melebihi batas yang diizinkan. Ini menunjukkan bagaimana adab beliau SAW. Saat itu beliau melihat berbagai kejadian yang luar biasa. Beliau melihat surga, melihat neraka, dan melihat kejadian gaib. Dari sekian makhluk yang Allah ciptakan, ada makhluk yang dimuliakan. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Allah menyebut malaikat itu dengan kiraman katibin. Malaikat yang dimuliakan, yang mencatat amal perbuatan kita. Karena malaikat itu makhluk yang dimuliakan, kalau kita sering dekat dengan malaikat, tentu kita pun akan dimuliakan. Rasulullah SAW bersabda, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffaz alaihimul malaikah wa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Tidak ada orang yang duduk dalam satu majlis, di majlis itu dikutip, disebut nama-nama Allah, yadhkurunallah, berzikir kepada Allah, illa haffaz alaihimul malaikah, kecuali malaikat akan hadir, akan turun dari langit mendekati majlis itu dan akan menaungi majlis itu dengan rahmat dan keberkahannya. Ini contoh bahwa kita undang malaikat dengan zikir dan wirid. Ketika kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sebenarnya kita sedang mengundang malaikat untuk dekat dengan kita. Membaca Al-Quran salah satu zikir, karena setiap yang kita baca dari ayat-ayat Allah, maka setiap huruf itu berpahala dan itu merupakan zikir. Ketika kita membaca Quran, sebenarnya kita sedang mengundang malaikat yang mulia itu mendekat kepada kita. Bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran.
Karena itu Rasulullah menyuruh kita untuk lebih rajin lagi membaca Al-Quran. Begitu kita rajin membaca Al-Quran, sesungguhnya malaikat rahmat turun mendekati kita. Kemudian ada lagi amalan yang bisa membuat malaikat itu hadir, yaitu kita bertaqarrub dengan sholat. Ketika kita sholat, sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kita baca di dalam sholat. Oleh karena itu ada hadis yang menyatakan ketika imam mengucapkan amin, maka makmum harus mengucapkan amin. Karena siapa yang aminnya bareng dengan aminnya imam, itu sama dengan bareng dengan aminnya para malaikat. Ini mengandung makna bahwa sholat sunnah yang kita lakukan, sholat wajib yang kita lakukan, itu juga mengundang malaikat hadir dekat dengan kita. Dan ada yang tidak boleh dilupakan, ucapan. Ucapan itu adalah doa. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa saya berbakti?" Kata Nabi, "Ibumu." "Kepada siapa lagi?" "Ibumu." "Kepada siapa lagi?" "Ibumu." "Kepada siapa lagi?" "Ayahmu." Nabi menyebut ibumu itu 3 kali, mengandung makna bahwa ucapan seorang ibu, doa seorang ibu itu lebih cepat menembus aras, lebih banyak didampingi oleh malaikat. Oleh sebab itu, berucaplah yang baik, berucaplah yang mulia, karena sesungguhnya ucapan itu adalah doa. Apalagi orang tua kepada anak-anaknya. Maka di bulan seperti inilah, hadirkan malaikat di rumah kita, hadirkan malaikat di tempat kerja kita dengan amalan-amalan soleh, dengan ucapan-ucapan terbaik. Insya Allah hidup kita semakin berkah, karena ucapan dan perilaku kita selalu diangkat ke langit dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.